Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfah Kusniati, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 tahun 2023 Universitas Negeri Malang, program studi bimbingan dan konseling. Setelah melaksanakan 2 siklus PPL dengan total 4 layanan bimbingan dan konseling, saya menyusun best practice dengan menggunakan metode STAR. S yaitu situasi yang melatar belakangi masalah dalam praktek ini. Kemudian T yaitu tantangan yang saya temui ketika pelaksanaan praktek ini. Selanjutnya A yaitu aksi atau langkah dan strategi yang saya laksanakan untuk mengatasi tantangan. Terakhir yaitu R, refleksi, hasil serta dampak layanan atau praktek yang saya lakukan. Dari 4 layanan yang telah dilaksanakan, saya memilih 1 layanan yang terbaik untuk menyusun best practice ini, yaitu layanan bimbingan klasikal dengan topik layanan mengenal bakat dan minat dengan metode problem based learning. Situasi yang melatar belakangi dilaksanakannya praktek ini adalah yang pertama, ada 75% siswa kelas 9I belum mampu menganalisis, menemukan, menunjukkan dan mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki. 2. Siswa belum percaya diri untuk menunjukkan bakat dan minat yang dimiliki. 3. Teknik yang digunakan oleh guru BK ketika memberikan layanan masih monoton, lebih sering menggunakan metode ceramah. 4. Teknik dan pendekatan yang diberikan belum sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian tantangan yang saya temui pada praktek ini adalah yang pertama, tantangan yang ditemui ketika melaksanakan praktek layanan klasikal dengan metode PBL yaitu 1. Beberapa siswa masih malu-malu dalam menyampaikan pendapat dan menyajikan hasil diskusi mereka. 2. Menyesuaikan alokasi waktu yang dimiliki dengan metode dan rancangan proses atau langkah layanan. 3. Layanan klasikal yang diberikan menjadi kurang maksimal karena guru BK masih menyesuaikan dengan bersamaan waktu libur siswa. 4. Kondisi lingkungan madrasah yang sedang ada pembangunan sehingga suara alat-alat masuk ke dalam video. Dan yang kelima, sinyal ketika sedang Zoom atau pembuatan video tidak stabil sehingga ibu dosen, guru pamong, dan rekan mahasiswa tidak mendengar suara saya. Selanjutnya yaitu aksi. Strategi yang digunakan dalam praktek bimbingan klasikal ini yaitu PBL yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri peserta didik dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan layanan. Yang kedua, melaksanakan proses pemberian layanan dengan mengutamakan pemahaman siswa, tidak terburu-buru menyelesaikan layanan dalam satu pertemuan. Yang terakhir yaitu refleksi. Berdasarkan refleksi setelah pelayanan evaluasi proses serta evaluasi hasil, peserta didik sudah bisa memahami mengenal bakat dan minat. Selain itu, berdasarkan hasil pengisian LKPD, peserta didik bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Penggunaan metode pembelajaran PBL dalam layanan bimbingan klasikal dapat memperdalam pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan. Selain itu, penggunaan metode ini bisa meningkatkan semangat peserta didik dalam mengikuti layanan, karena peserta didik dilibatkan secara aktif saat proses layanan.
Dari praktik ini, hal-hal yang dapat saya pelajari yaitu 1. Pemilihan metode pembelajaran serta kesiapan guru memegang peranan penting dalam keberhasilan proses layanan. 2. Penggunaan media dan selingan berupa ice breaking juga dapat membangkitkan semangat dan kepercayaan diri peserta didik. Demikian penyusunan best practice berdasarkan 2 siklus PPL yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.